Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Al-Azhar. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas infografis proses manajemen proyek. Singkatnya, proses manajemen proyek ini ada 5 tahap, yaitu initiating proses, planning proses, executing proses, controlling proses, dan closing proses. Di pada mulanya kita perlu menginisiasikan proyek tersebut mulai dari tujuannya, kemudian siapa saja usernya dan segala macam, dan kemudian setelah kita inisiasi kita harus membuat plannya, baik itu plan membuat proyeknya, testing proyeknya, ataupun nge-deploy proyeknya. Nah, kemudian setelah di planning, kita harus mengeksekusi plan-nya tersebut, plan itu tersendiri, mulai dari plan development, plan testing, hingga plan deployment. Nah, setiap plan-plan yang setelah dieksekusi, kita harus mengkontrol yang terlebih dahulu, apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Nah, jika tidak sesuai dengan kebutuhan, maka bisa kembali lagi plankan kembali supaya sesuai, dan semisal ketika dikontrol ada suatu kesalahan atau suatu error, kita bisa kembali mengeksekusinya kembali. Nah, setelah kita kontrol semua plan yang sudah tereksekusi dan semua itu berjalan dengan lancar, maka kita sampailah ke closing proses yang di mana itu jadi kita nge-deploy si projectnya ataupun mengakhiri semua kegiatan gitu. Itu secara singkat seperti itu. Tapi untuk lebih rincinya, untuk initiating proses, yaitu memberikan gambaran global suatu project. Jadi semua pihak yang terlibat, baik itu stakeholder, manaj- manager, ataupun para pekerjanya, itu tahu secara keseluruhan itu project itu membuat apa. Kemudian tujuannya itu menunjuk dan menetapkan manajer project, kemudian menentukan tujuan project secara rinci, kemudian yang terakhir ada mengidentifikasikan stakeholder. Hingga outputnya itu ada penugasan project manager, identifikasi stakeholder, dan project charter ataupun business case. Untuk planning proses, itu lebih rincinya adalah merupakan kegiatan yang mendeskripsikan detail dan definisi proyek yang sudah dibuat pada proses inisiasi. Jadi pada proses inisiasi proses kan sudah menentukan proyek secara rinci. Nah, kita buat secara lebih detail lagi tahap-tahapan apa yang perlu dilakukan, yaitu dengan tujuan mendefinisikan ruang lingkup proyek, membuat detail jadwal pelaksanaan proyek, dan menentukan dana yang dibutuhkan proyek. Sehingga outputnya ada contracting, scope statement, work breakdown structure atau WBS, Gantt chart, dan daftar risiko. Jadi kita harus membuat uh, manajemen risiko juga, sehingga ketika masuk ke executing proses, resiko-resiko yang muncul kita bisa mitigasi hal tersebut. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya adalah executing proses, yang dimana merupakan tindak lanjut dari proses perancangan yang sudah didokumentasikan. Jadi ini melakukan seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dengan tujuan merealisasikan perencanaan proyek, mengkoordinasikan kinerja tim proyek, dan juga mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta merealisasikan perubahan perencanaan proyek. Nah, kemudian setelah kita melakukan eksekusi plannya, kita harus mengkontrol apakah sesuai dengan plan dan tujuan atau tidak. Yang dimana masuk ke tahap controlling proses. Jadi merupakan kegiatan mengontrol setiap pelaksanaan proyek apakah sudah sesuai dengan yang telah ditentukan, dengan memiliki dua tujuan, yaitu memastikan pencapaian tujuan proyek sesuai dengan target yang telah ditentukan, mengontrol pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan rencana awal. Dengan outputnya adalah status dan progress report. Jadi ketika kita sudah melakukan eksekusi plannya, kita cek apakah sudah sesuai atau belum. Nah, jika belum, kita bisa kembali ke plan yang proses. Kita nggak plan kembali, oh sepertinya kita perlu nge-developnya seperti ini gitu. Tapi itu jika kesalahannya cukup besar. Nah, jika kesalahannya minor, oh ternyata ada baris yang error, atau desain di halaman ini kurang sesuai pengubahan tata letak. Nah, itu bisa langsung kembali ke executing proses. Karena itu tidak perlu membuat plan secara ulang. Nah, kemudian itu kan jika ada beberapa kesalahan di hasil executing proses. Nah, jika semua hasil plan yang sudah dieksekusi itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tujuan dari proyek yang sudah ditetapkan di plan ataupun initiating proses, maka akan masuk ke tahap closing proses, yaitu memberikan laporan hasil akhir yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas proyek yang sudah dilaksanakan kepada stakeholder ataupun pihak yang terkait, dengan tujuannya mengakhiri proyek dengan semua yang terlibat secara formal, dan mengakhiri penugasan anggota tim proyek, dan outputnya adalah arsip proyek dan lesson learn. Jadi kita setelah menyelesaikan proyek tersebut, kita mengevaluasi sama belajar dari proyek tersebut apa yang perlu diimprove jika ada proses ke depannya. Jadi
Sekian presentasi dari saya terkait proses dari proyek manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.